Halo, halo Bandung, ibu kota. Kurang keras, lebih keras. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Lebih keras. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan. Sekali lagi, halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Lebih keras. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Karena di seluruh dunia, saudara, di seluruh dunia, mau negara mana? Negara berkembang, Latin Amerika, 10 tahun Partai Buruh pasti berkuasa, pasti. Nah, di mana? Tunjukkan pada saya. Dari beberapa puluhan negara Latin Amerika, 70% Partai Buruh berkuasa setelah 10 tahun. Latin Amerika geografisnya sama dengan negara Asia Tenggara, Southeast Asia. Dengan Latino Amerika itu sama. Negara yang mengakui agama. Misal di Latin Amerika Katolik, kalau di sini mungkin Muslim paling terbesarnya. Tapi agama-agama lain diakui. Basisnya petani dan buruh. Di Brazil MST kan paling kuat, Serikat Petani, SPI-nya Brazil. Eva Morales itu petani coca. Terakhir Peru guru honor. Mau negara mana? Negara belahan benua Australia. Partai Buruh berkuasa setengah umur negaranya. Bahkan Selandia Baru pemenangnya adalah Partai Buruh, Juanda Ardern. Dan kalau Partai Buruh menang di seluruh dunia, mau di belahan negara berkembang maupun negara maju, baik belahan utara dunia maupun belahan selatan dunia, kalau Partai Buruh atau Partai Sosial Demokrat atau Partai Pekerja dia menang, dua yang indeksnya naik. Satu, indeks gizi naik. Di Kuba, walaupun negaranya miskin, Anda tidak akan menemui angka kelaparan. Indeks melek, apa itu melek huruf, di Kuba itu 100%. Tidak ada di dunia itu yang 100% melek huruf. Saya tidak bicara negara komunis atau tidak komunis. Ini tentang partainya yang berkuasa. Indeks kedua yang pasti naik kalau Partai Buruh atau Partai Sosial Demokrat atau Partai Bekerja di seluruh dunia. Pasti indeks angka korupsinya menurun. Angka korupsi itu turun. Jadi negara-negara yang korupsi ada tetap tapi rendah. Kamu bisa lihat contoh platform Partai Buruh Indonesia. Kita tujuannya negara sejahtera, welfare state. Negara sejahtera itu tujuan Partai Buruh. Azasnya Pancasila. Apa itu welfare state, negara sejahtera versi Partai Buruh? Kalau di Eropa 6 platform. Pertama, lapangan kerja. Dia ngomong lapangan kerja aja. Saya mau tanya sama kamu, membangun negara itu, didirikan negara, founding father seluruh dunia, tiap-tiap negara termasuk Soekarno, Hatta, apa tujuannya orang setelah bernegara? Bekerja. Jadi kalau ada partai yang platform pertamanya tidak bicara lapangan kerja, itu patut dipertanyakan, partai itu untuk apa? Untuk siapa? Bolehkah Bung Iqbal? Boleh. Maka kita sebut identitas mereka adalah kelas pemodal. Maka lawan daripada kelas pemodal itu apa, Bung Iqbal? Lahirlah Partai Sosial Demokrat. Kalau di Eropa, lahirlah Partai Buruh. Kalau di Inggris, Latin Amerika, maupun di Australia dan Selandia Baru, bahkan Singapura pun, Lee Kuan Yew adalah partai pekerja. Kalau
kita sudah merdeka, yang pertama diajarin di SD apa? Sandang, pangan, papan. Itulah tujuan bernegara. Saya tanya, pangan. Bagaimana mungkin negara ada ibu-ibu, nenek-nenek di gubuk reot, mati meninggal di jenazah, cucunya nungguin karena nggak makan 3 hari. Di mana negara? Jadi cucunya 3 hari nungguin itu nenek-nenek, jenazahnya meninggal karena tidak makan 3 hari. Di mana negara? Ada ibu-ibu pemulung gerobak, orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, tukang becak meringkuk tidur di dalam becaknya. Saya bertemu dengan kawan driver ojol nggak berani pulang karena nggak bisa bawa uang untuk membeli makan keluarganya. Pertanyaan kita, di mana negara? Partai Buruh harus menjawab itu. Tidak boleh ada satu nyawa pun, tidak ada boleh satu orang pun yang disebut warga negara Indonesia tidak bisa makan. Oleh karena itu yang pertama diperjuang Partai Buruh ini tentang politik anggaran. Sisihkan APBN, pastikan rakyat bisa makan. Di Amerika, negara banyak kapitalis. Kalau kamu mau membangun jaminan, beli melakukan jaminan kesehatan, ada asuransi kesehatan, belinya di pasar, di mekanisme pasar. Bentuknya apa? Polis asuransi kesehatan. Kalau kamu udah jaminan hari tua, perusahaan beli polis namanya jaminan pensiun. Kalau kamu mau makan, kata pemerintah Amerika, beli di pasar. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak bisa makan. Tapi Amerika memberikan stasiun-stasiun makan bagi orang-orang miskin yang kelaparan, gelandangan-gelandangan. Di setiap negara bagian Amerika ada tempat, kalau musim dingin orang kelaparan ngantri di stasiun-stasiun tempat untuk mereka sekedar makan. Cari di negeri ini, mana ada tempat? Mana ada tempat yang kalau orang kelaparan dia bisa datang meminta pada negara? Bagaimana mungkin seorang nenek mati karena tidak makan 3 hari, jenazahnya didampingi oleh sang cucu? Di mana negara? Itu yang saya minta, saya katakan tadi Kahar. Partai Buruh menjawab anomali itu. Negara yang gemah ripaloh jinawi, ditanam satu tongkat di mana saja tumbuh, tanah yang begitu subur, padi menguning, gandum menghijau, sagu-sagu yang bertebaran di Indonesia Timur. Tapi masih ada orang mati karena kelaparan. Nggak adil. Kenapa? Karena partai yang ada, dia selalu berpikir tentang kepentingan modal. Partai yang ada selalu berpikir tentang bagi-bagi anggaran untuk bisnis dan proyek-proyeknya. Partai yang ada, kalau kamu baca di APBN yang diterjemahkan dalam Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah, 80% atau lebih tepatnya 70% lebih bicara tentang proyek-proyek. Hanya 30% kurang berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Itu politik anggaran. Gimana kita mau kasih makan orang, rakyat miskin, kalau di APBN tidak ditentukan? Ada BLT, ada bansos, ada bantuan-bantuan yang lain, keluarga harapan, tapi hanya diberikan ketika krisis, ketika menjelang pemilu, ketika ada kepentingan-kepentingan menghadapi bencana alam atau hal-hal lain. Tidak, kita mau rubah setiap hari rakyat miskin dan mendekati miskin, kasih makan oleh negara. Tapi kuncinya, kalau kamu hanya serikat buruh, kamu hanya serikat tani, kamu hanya organisasi masyarakat, kamu hanya serikat nelayan, kamu hanya serikat buruh migran, kamu hanya serikat PRT, kamu hanya guru honor, percuma karena kamu bicara segmented. Partailah penyatu kepentingan kita. Di mana Bung Iqbal? Masuk parlemen.
Kalau nggak masuk parlemen nggak bisa. Kalau kita masuk parlemen, kita bilang, tuan-tuan, kawan-kawan partai yang lain, silakan tuan-tuan bagi itu anggaran-anggaran sesuai kepentingan partai masing-masing. Boleh nggak? Boleh. Karena itulah tujuan didirikan partai. Yang pro pada pemodal, dia bicara tentang infrastruktur. Yang pro pada pemodal, dia bicara tentang bisnis-bisnis pertambangan, bisnis perkebunan, bisnis manufacturing, dan lain sebagainya. Boleh nggak Bung Iqbal? Boleh. Karena itu juga untuk mengundang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Tapi tunggu tuan-tuan, kami partai baru, mungkin partai kami kecil, kalau diizinkan Allah, Tuhan berkehendak, masuk parlemen, kami hanya ingin bicara keseimbangan politik anggaran. Satu, sisihkan untuk makan. Berapa Bung Iqbal? Misal, setiap orang 500.000. Apa yang salah kita mau kasih 500.000 orang? Apa yang rugi dengan negara ini? Amerika saja memberikan makan, mau berkali-kali kamu makan pun boleh. Berapa perut rakyat bisa kenyang makanan? Berapa perut kita itu semua manusia, mau orang kaya orang miskin? Berapa muat perut? Tidak lebih paling top kalau kita makan di hotel atau restoran berbintang, restoran mewah, paling top 150.000. Satu piring nasi sudah kenyang dengan lauk yang enak. Atau di warung Tegal mungkin cuma 15. Apa yang salah kalau kemudian politik anggaran partai buruh meminta rakyat kasih makan? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan manusia beradab. Manusia tidak boleh direndahkan. Mati kelaparan 3 hari tidak ada yang tahu, tetangganya, cucunya menangis di sampingnya. Apakah itu beradab? Apakah itu beradab? Hanya karena miskin, tidak punya uang, tidak dekat dengan kekuasaan. Di mana partai politik? Di mana negara? Itu welfare state. Tidak boleh lagi ada orang-orang seperti itu. Tidak ada boleh orang kelaparan. Tidak boleh ada orang ditolak berobat di rumah sakit. Tidak boleh ada orang menggendong mayat anaknya karena biaya pemakaman yang begitu mahal. Itu kata Hatta. Muncullah kata-kata kemanusiaan yang adil. Dan Hatta menambah, Yamin menambah, beradab. Ditutup dalam Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Anda baca sejarah abad ke-18, seluruh gerakan buruh di Eropa selalu menyuarakan satu kata, social justice. Di kereta-kereta mereka tulis social justice. Di tembok-tembok rumah mereka tulis social justice. Di medan-medan pemogokan umum, gerakan buruh hanya satu menyuarakan tulisan social justice. Apa itu social justice? Keadilan sosial. Tapi perumus negara ini sungguh luar biasa. Dia tambah keadilan sosial itu untuk siapa? For all Indonesian people. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian apa yang diterjemahkan oleh partai buruh, partai sosial demokrat, partai kelas pekerja di negara-negara Eropa itu tentang social justice? Itu kan filosofi keadilan sosial. Setiap manusia setara dalam kesempatan. Setiap manusia berhak mendapatkan redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Setiap manusia dia akan menjadi tanggung jawab publik terhadap hak-hak politik, sipil, sosial, budaya, ekonomi, hukum, HAM, dan pertahanan negara. Maka gerakan buruh di Eropa merumuskanlah definisi social justice adalah social security, atau kita kenal sekarang jaminan sosial. Partai Buruh Indonesia dalam platformnya mendefinisikan negara sejahtera adalah jaminan sosial. Ada 10. Bagaimana mungkin negara yang sudah maju, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5-6%, bahkan ibu kota negara Jakarta APBD-nya mencapai 76 triliun. Pergi kamu ke Cilincing, Marunda, Kembangan,
Masih ada orang mandi cuci kakus di air-air selokan. Bumi, air, tanah, kekayaan alam dikuasai oleh negara. Kenapa orang Jakarta Utara beli air bersih? Di mana negara? Bahkan sekarang 1 liter air bersih lebih mahal dari 1 liter bahan bakar minyak bensin. Apa tujuan bernegara ini kalau begitu? Nanti partai buruh, saudara, kalau Allah izinkan, kita perjuangkan